Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa surat tanah seperti Girik, Lerse itu lemah secara hukum. Lalu apa solusinya? Satu-satunya jalan adalah mendaftarkan tanah tersebut agar menjadi sertifikat. Tapi bagaimana caranya? Berapa biayanya? Tenang. Di video ini, saya akan jelaskan 5 poin sederhana tentang pendaftaran tanah yang belum bersertifikat. Yang pertama, tanah yang hanya mempunyai surat giri, letter C, atau petuk D perlu didaftarkan ke kantor pertanahan BPN. Setelah proses selesai, Anda akan mendapatkan sertifikat hak milik ataupun hak yang lain. Kita masuk proses yang kedua. Ada dua cara untuk mendaftarkannya. Pertama, bisa mengikuti program pemerintah, yaitu PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di mana program ini adalah merupakan program pemerintah desa atau kelurahan yang dilakukan dengan biaya yang murah, biasanya dibantu oleh subsidi. Cocok untuk pemilik tanah yang ingin melakukan pendaftaran tanah secara komunal atau beramai-ramai. Yang kedua adalah melakukan pendaftaran sendiri. Ini bisa dilakukan kapan saja tanpa menunggu program dari desa. Kekurangannya adalah biaya lebih mahal, cocok untuk yang butuh memohonkan surat tanah secara cepat. Saya menyarankan agar teman-teman bisa melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL, karena dengan biaya yang lebih murah, prosesnya juga dibantu oleh perangkat desa. Yang ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat utama untuk pendaftaran tanah, Anda harus memenuhi persyaratan, memberikan surat bukti kepemilikan asli, seperti girik, letter C, dan atau surat penguasaan lainnya. Lalu, kartu keluarga, KTP, surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh kepala desa lurah. Berikutnya adalah surat pernyataan bahwa tanah tidak sedang dalam disengketakan, yang diketahui oleh tetangga, kiri, kanan, depan, dan belakang, juga oleh perangkat desa. Yang terakhir adalah fotokopi bukti pembayaran PBB tahun berjalan. Setelah itu semua tahapan administrasi telah dipenuhi, maka Anda mengajukan permohonan kepada BPN atau ke panitia PTSL di desa. Setelah itu nanti petugas akan datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan pemetaan mengenai batas-batas tanah. Berikutnya, data akan diumumkan ke publik selama 14-30 hari agar pihak lain bisa melakukan keberatan. Jika tidak ada keberatan dari manapun, selanjutnya BPN akan menerbitkan sertifikat. Secara proses, ini bisa berjalan kurang lebih 2-6 bulan, tergantung kelengkapan dan daerah yang memprosesnya. Yang terakhir, jika Anda setelah mendapatkan sertifikat di tangan Anda, maka selama tanah Anda diakui oleh negara dan tercatat resmi di BPN, tidak bisa diklaim sembarangan orang, kecuali melalui gugatan di pengadilan. Lalu Anda bisa bebas untuk menjual atau diwariskan, bahkan dijadikan jaminan di bank. Dan nilai tanah akan naik tentunya, karena tanah yang bersertifikat harganya lebih mahal. Jika Anda suka dengan video ini, bantu untuk like dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.